Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novina Aulia dari kelas 1195. Di sini saya akan menerangkan atau menyampaikan tentang ide pokok para tokoh-tokoh pembaharu di Timur Tengah. Yang pertama, pemikiran Muhammad Abduh. Pemikiran Muhammad Abduh pada beberapa hal dapat dianggap sebagai pemikiran yang dapat menggerakkan kebangkitan umat Islam. Antaranya, 1. Kemunduran umat Islam karena mereka ditimpa kejumudan dan kebekuan berpikir serta fanatisme kelompok dan mazhab. Nah, akibatnya mereka enggan dan tidak menghendaki perubahan. Kejumudan dan fanatisme kelompok itu mengambil untuk pemujaan terhadap yang dianggap seorang tokoh. Nah, kepatuhan mutlak tanpa syarat kepada ulama dan menyerah kepada takdir tanpa dibarengi dengan usaha, sehingga ungkapannya yang sangat populer yaitu al-Islamu mahjubun bil muslimin. Yang kedua, Muhammad Abduh menyerukan agar umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis serta kehidupan salafus saleh. Untuk ini, pintu ijtihad tetap terbuka bagi para ahli yang memenuhi syarat-syarat ijtihad. Yang ketiga, Islam adalah ibadah dan muamalah, dan dalam soal ibadah tidak perlu dilakukan ijtihad, tetapi dalam soal muamalah diperlukan interpretasi baru atau ijtihad sesuai dengan perubahan keadaan sekarang. Yang keempat, ilmu pengetahuan modern atau barat berdasarkan sunatullah atau hukum alam karenanya tidak bertentangan dengan Islam. Dan yang kelima, perlu ada perombakan sistem pendidikan baik metode maupun kurikulumnya. Yang kedua, Rashid Ridla. Di antara ide-ide pembaharuan Muhammad Rashid Ridla yaitu 1. Mengembangkan sikap kreatif, aktif, dan dinamis di kalangan umat. 2. Islam harus mampu meninggalkan sikap kejumudan dan fatalisme atau jabariyah. Yang ketiga, akal yang sehat dapat dipergunakan untuk menginterpretasikan ayat maupun hadis dengan kaidah-kaidah yang umum. 4. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi jika ingin maju. Dan 5. Kemunduran umat Islam karena mereka banyak melakukan bid'ah atau khufarat yang masuk ke dalam ajaran Islam. Dan 6. Untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat diperoleh melalui hukum alam yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang selanjutnya adalah Muhammad Ali Pasha. Pemikirannya yaitu 1. Dalam bidang militer. Pada tahun 1815 Masehi, untuk pertama kalinya berhasil mendirikan sekolah militer yang sebagian besar instrukturnya didatangkan dari Eropa, dan Muhammad Ali Pasha melatih militernya berdasarkan nizam al-jadid atau bisa disebut dengan peraturan baru. Karena itu bisa menjadikan kekuatan militer Mesir semakin berkembang. Yang kedua, bidang ekonomi dan sosial. Ada 2 hal yang penting, yaitu kemajuan ekonomi dan kemajuan militer. Untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, Muhammad Ali Pasha juga membangun sistem irigasi sehingga hasil pertanian menjadi lebih baik. Dan Mesir adalah negara yang tergantung dari pertanian. Oleh karena itu, di samping memperbaiki irigasi yang lama, ia juga mengandalkan irigasi baru yang memasukkan penanaman kapas dari India dan Sudan. Usaha Muhammad Ali Pasha yang hebat adalah menyelesaikan pembangunan sebuah terusan kuno yang menghubungkan antara Alexandria dengan Sungai Nil. Yang ketiga, dalam bidang pendidikan, Muhammad Ali Pasha mendirikan beberapa sekolah dan mengirim pelajar ke luar negeri dan juga melakukan penerjemahan buku-buku terbitan Eropa. Dalam skala yang besar, dalam program penerjemahan buku tersebut, Muhammad Ali Pasha menunjuk Rifa'ah At-Tahtawi. Dalam masa kepemimpinannya, Rifa'ah sekolah
penerjemahan berkembang lebih baik dan menggencarkan penerjemahan buku-buku barat seperti buku filsafat, ilmu militer, ilmu fisika, ilmu bumi, logika, antropologi, ilmu politik, dan lain sebagainya. Muhammad Ali Pasha menerbitkan majalah Al-Waqi'i Al-Misriyah atau Berita Mesir bahasa Arab pertama kalinya pada tahun 1828 Masehi. Dan yang terakhir adalah Muhammad Iqbal. Secara ringkas, ide-ide pembaharuan Muhammad Iqbal adalah: 1. Mempunyai kedudukan penting dalam pembaharuan Islam dan pintu ijtihad tidak pernah tertutup. 2. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dalam berpikir. Ketiga, perhatian yang berlebihan terhadap juhud membuat masyarakat tidak atau kurang memperhatikan masalah dunia dan kemasyarakatan. 4. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.